viral sebagai pembenci habaib, pembenci ulama, tinggalnya daerah syariat Islam. Ada Bang TIJ nih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bung Lubis, salam kenal. Waalaikumsalam Bang TIJ. Salam kenal Bang. Ah kau ini Bang. Yerup. Hah? Suara? Kenapa suara? Nah, kalian. Masa sih? Suaranya gimana? Bagus? Aman ya? Masa sih suaranya? Bang TIJ, Bang, suara. Apa sih kau, Bang? Alhamdulillah. Ini TIJ, ketukar barusan nama Bung Lubis. Tuh. Nggak usah bahas dia dulu. Biarin aja. Sengaja memang saya bikin dia ngamuk. Selain dari itu nggak bisa apa-apa dia. Beberapa bulan yang lalu, bahkan bertahun-tahun yang lalu, kita pernah mendengarkan sebuah statement dari para habaib yang mengatakan satu orang habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Bahkan setelah itu ada yang mengatakan bahwa satu habib bangsat walaupun dia mabuk, walaupun dia narkoba, lebih mulia dari 70 kiai pakai sorban. Itu pendapat mereka. Kita nggak boleh marah. Saya nggak boleh marah. Itu pendapat mereka. Sebenarnya judul malam ini yang saya mau buat, kalian tahu apa? Satu kiai imat lebih mulia dari seluruh habaib yang ada di seluruh penjuru bumi ini. Itu judul yang ingin saya buat. Tapi saya tahan. Kenapa? Takut gosong. Kasihan nanti. Satu orang kiai imat lebih mulia daripada seluruh habaib yang ada di muka bumi ini, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Tuh statement seharusnya. Tapi saya masih menjaga bersimpati, berhusnudzon. Itu saya itu. Ya. Apalagi cuman Bahar sama santri aja 70 miliar orang santri yang bisa baca kitab, bandingkan dengan 70 miliar Bahar lawan setengah santri aja udah nggak sebanding. Saya lebih menjagokan santri kita. Mana ada ulama baca kitab dari kiri ke kanan, kitab Arab loh. Yani fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Bisa apa kalian? Saya bilang begitu. Kenapa saya katakan ini versi saya, jangan marah kalian. Yang pendukung Dobolowi, pendukung Ba'alawi, pendukung apalah, terah kalian lah. Kenyataan hari ini udah koar-koar imat rungkat, tesis imat rungkat. Ternyata ada orang saudara nebeng sama kendaraan sunggokong yang versi mereka namanya sunbokong, cium pantat. Si sunbokong ini sibuk keluar negeri nyari kitab nasab. Katanya udah rungkat tesis Kiai Imat. Dari situ aja kita bisa menilai. Kalau sudah rungkat ngapain lagi nyari kitab? Hari ini masih bahas, udah ditemukan oleh Gus Rumel kitab nasab. Baru saja ditemukan manuskrip sejaman. Kan udah rungkat, ngapain lagi?
Itu tandanya belum rungkat, belum terjawab. Untuk yang berakal, yang nggak punya akal, yang nggak tahu, nggak paham itu. Sebenarnya mereka sedang mempertontonkan ketololan mereka sendiri. Katanya tesis Kiai Mat sudah rungkat. Semua sudah dijawab secara gamblang oleh Gus Rumel, oleh si Wapi, oleh si Kurtubi, oleh si menantu, si Munib. Tapi kenapa masih timur ke barat, selatan ke utara? Mana dong, tunjukkan kitab. Inilah kitab biar nggak rungkat. Yang ditanya masalah nasab, yang dibawa kitab masalah lain lagi. Memang sejaman kitab, tapi bukan masalah nasab, bukan masalah nasab Ba'alawi, entah masalah apa, masalah ilmu beserin otong atau apalah. Kitab ya oke, nemu kitab boleh, tapi yang sesuai dengan pembahasan. Yang dibahas nasab, bukan obat untuk besarin otong. Rumel. Kitab nasab, bukan Kama Sutra. Katanya udah rungkat. Katanya cuman rame di sosmed doang. Yang rame di sosmed, di alam nyata kagak bisa tidur gua. Hilang mimpi ingin bertemu Rasulullah aku. Hilang mimpi bertemu Fagil Mugaddam. Hilang mimpi ketemu Datuk aku. Nggak lagi keluar mimpinya kan. Nggak bisa tidur mereka. Pernah kalian dengar sekarang cerita mimpi lagi? Nggak pernah lagi kan? Nggak ada lagi. Jarang mimpi, jarang tidur. 7 juta umat dengan satu imat, pontang panting, tunggang langgang. Makanya jangan petantang petenteng. Petang tang tang petenteng teng. Itu kerja kalian. Ini TJ udah semangat nih mau live 7 kali sehari. Sudah minta restu tadi sama guru. Boleh katanya, tapi jangan caci maki orang. Tapi di mata saya mereka anjing. Kalau anjing nggak apa-apa, jangan dimanusiakan lah. Masa anjing pun dimanusiakan, makam kosong di Ba'alawi kan, kata guru saya. Aneh mereka ya. Untung nggak hewan tumbuhan di Ba'alawi kan. Batu nisan kosong aja nggak ada orang dalam di Ba'alawi kan. Woi, manusiakanlah manusia. Bukan mewalikan makam kosong. Mana nih Bung Lubis? Bagarel. Bentar. Susah memang kita punya biji peler ya. Ini bukan biji batang sebenarnya. Biji nggak keganggu dia. Rijik ada. Bahar masih ada. Coba lihat. Takut dah hilang. TJ masih ada. Ini udah lama nggak kepake. Udah berapa hari teh? 3 hari ya? Enggak, malam Jumat dah. Minggu. Enggak, bukan itu maksudnya. Ke arah lain. Cuman secara tersurat ke situ. Yang tersiratnya bukan itu. Masa? Iya. Gara-gara kalian nih, guys. Gara-gara kalian nih. Dia pikir gue tidur sama yang lain. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Budak mana budak? Komen dah. Bikin TJ sakit hati. TJ tidak akan sakit hati. Nggak akan. Untuk orang yang sudah mengunduli TIJ, masukin TIJ ke penjara, nggak sakit hati, wowohi. Tidak sedikit pun. TIJ tidak sakit. Kalau sakit hati udah balas dendam TIJ. Buktinya nggak ada balas dendam, berarti nggak sakit hati. Pokoknya TIJ maafkan. Tanpa dia minta maaf, karena saya tahu Bang Alawi ini
sulit untuk minta maaf. Saya maafkan aja walaupun nggak diminta. Mereka doyannya minta uang, bukan minta maaf. Ngapain minta maaf? Sampai kiamat pun ana tidak akan pernah minta maaf. Kalau minta uang iya. Ente minta uang, ane minta maaf. Ente minta maaf, ane maafkan. Ngapain minta maaf? Emang maaf bisa beli makan? Emang maaf bisa beli mobil mewah? Emang maaf bisa bikin bangunan megah? Emang maaf bisa beli sorban internasional? Emang maaf bisa bikin kita kaya? Minta uang dong. Maaf diminta, agak ada arti apa-apa. Uang diminta. Lu kapan balik ke Yaman, TJ? Gua selama ini bang, gak usah balik bang. Gini aja udah Yaman banget. Ya kan? Wah, orangnya tipikal yang gampang Yaman. Muter-muter gini, Yaman. Ngerokok, Yaman. Ngopi, Yaman. Nggak teriak-teriak di jalan. Nggak Yaman tuh. Apalagi nasab kita dibeberkan orang, nggak Yaman lah kita. Ini hidup kita hidup saya di posisi Yaman bang. Jangan tanya kapan balik ke Yaman ya. Serambi Yaman bang. Ini serambi Mekah bang. Kalau serambi Yaman mau gua. Surabi Yaman mau gua. Kalau serambi Yaman nggak ada di sini. Ada nggak surabi Yaman? Yang tebal, yang ada seresnya, nggak apa-apa. Salah lagi ya kan? Udah Rino. Masya Allah 576 yang nonton. Ngapain kalian jam segini nggak tidur, ha? Nanti TJ duitnya banyak. Nanti ada yang iri. Cari duit kok gini amat ya. Bagi mereka nyari duit itu jualan jigong, jualan sorban bekas, jualan nasab, jualan agama, jualan janji. Ya, jualan nabi. Jangan banyak-banyak nonton. Kan banyak lagi, ngapain? Penasaran ya? Sepertinya yang nonton sahabat CJ sedikit, kebanyakan budak sama Habib. Sambil dipijitin ya Habib nonton TJ. Nah lu, betul nggak? Jangan keras-keras volumenya. Audionya jangan keras, ketahuan budak nanti nggak ada harganya. Lagi dipijitin ya. Mana nih? Bung Lubis mana tadi? Saya tuh kalau nonton Bung Lubis sampai habis. Masa ente nggak habis nonton aneh, Bung? Today News lagi live tadi. Jangan gitu bang infonya. Today News sudah live tadi. Kalau lagi live sekarang, bukan tadi. Budak ada budak? Mana nih budak? Udah langka budak di sini ya. Udah kena sunat, udah dikebiri semua di sini. Mana budak nih? Nggak ada lagi kok. Oh masih live, masih live. Biar ramein ya channel Today News. Dia berani tuh. Berani. Salut gua. Kalau TJ berani, wajar lah karena jauh. Jauh dari Petamburan. Dia berani tuh. Ya kan? Wajar lah walaupun tempat gua di tengah-tengah kerumunan pendukungnya si Rizik gitu. Ya,
Cuman budaknya kurang brutal, nggak bisa di sini. Nggak berani brutal sama kita. Pokoknya TJ harus dirungkatkan, Jik. Kalau nggak rungkat, nggak akan diam TJ. Udah buat acara apa misalnya, buat ngerungkatin TJ, doa bersama. Kan kalian ahli itu. Buat nazar misalnya, kalau TJ rungkat, kita akan potong kambing. Yang beliin kambing budak. Saya berpendapat bahwa satu Kiai Imad lebih mulia dari miliaran bahar, bahkan triliunan, bahkan seluruh habaib. Menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Sependapat nggak sama saya? Nggak harus. Boleh sependapat, boleh tidak. Saya tidak ada pemaksaan di sini. Oh, nggak percaya TJ nanti kualat, nggak percaya TJ nanti dosa, nggak percaya TJ nanti datuk, TJ nggak akan melihat muka kalian, nggak. Suka hati kalian aja. Terserah, di sini bebas. Melaknat berjamaah, ya udah Rino. Kalian sependapat nggak? Ini gue pribadi nih ya. Gue nih berpendapat gini. Satu Kiai Imad itu dibanding dengan seluruh habaib, baik yang masih hidup ataupun yang sudah rungkat, yang sudah mangkat, lebih mulia Kiai Imad. Buktinya apa TJ? Bertahun-tahun mereka nggak jujur. Bertahun-tahun mereka nggak nunjukin bukti soal ini. Bahkan untuk anak cucunya nggak ditinggalin kitab gitu. Iya kan? Seharusnya biar anak cucunya nggak kelimpungan kayak sekarang, ya kan? Untuk membuktikan mereka tersambung ke Nabi. Ditinggalinlah sesuatu gitu. Kalau nggak ada Kiai Imad, kalian tahu masalah ini? Nggak tahu kita, saudara. Tahu tapi nggak berani masuknya dari mana. Kenapa TI terlalu enteng ngomongnya? Karena udah tahu. Kalau nggak tahu nggak berani kita ya ikhwan. Takut menyakiti cucu Nabi. Takut nanti Nabi tidak akan menoleh ke wajah kita. Tidak akan menolehkan wajahnya ke kita. Tidak akan diberikan syafaatnya kepada kita. Nggak berani kita. Ya. Bahkan teman saya ngomong begini. Teman saya. Jangan sembarangan, takut nanti cucu Nabi beneran sebelum ada Kiai Imad. Setelah saya telaah, setelah saya pelajari, setelah saya teliti, setelah saya tinjau, pantesan selama ini mereka nggak lebih baik dari saya. Maksudnya begini. Kalau kita masih adalah nilai-nilai manusiawi, memaafkan segala macam. TJ dicari sama kota amal. Siapa? Si Arya. Tapi kita nggak boleh menghina kalian. Nggak boleh. Kalian nggak boleh menghina mereka. Cukup saya wakili aja. Tapi saya belum tahapan menghina ya. Baru saya ledek. Iye. Kalau TJ ngomong iye sakit kali Rijik. Tapi kalau Rijik ngomong iye lucu. Terhibur saya. Coba kalau Rijik dengerin TJ, Jik denger Rijik. Ada Habib saudara, iye. Di acara maulid saudara, iye. Teriakin lontek saudara, iye. Dihajar sama Kiai Imad saudara, iye. Tunggang langgang saudara, pusing-pusing. Ada Habib saudara, ngakunya dalam tubuhnya ada darah Nabi saudara. Disuruh tes DNA, takut saudara, pusing-pusing. Gimana Jik ilmu gua yang gua belajar dari elu? Ada Habib saudara, katanya punya bukti sebagai cucu Nabi. Dengan adanya buku nasab dari Robitoh, mereka sah sebagai cucu Nabi dunia akhirat. Hari ini diragukan nasabnya yang terputus 550 tahun. Tidak bisa membuktikan saudara. Tidak bisa buat apa-apa saudara. Biasanya tabayun saudara.
Tabayun biasanya mungkin saudara jauh ya. Iya, dari Petamburan ke Banten jauh ya. Iya, dari Banten ke Banten jauh ya. Iya. Dari Bogor ke Kresek jauh ya. Iya. Ada dato, ada karpet ajaib bisa terbang. Iya. Banyak duit, saudara, banyak duit, banyak umat, banyak yang akan nandu mereka, akan bopong mereka ke Kresek. Iya. Kan begitu cara ngomong Rizik. Katanya cucu Nabi punya karomah. Iya. Katanya saudara, katanya sakti. Iya. Katanya budaknya siap mati demi Habib. Mana? Cuman koar-koar di medsos, di kolom komentar TIJ. Iya, sakit ya. Sakit lah. Apalagi 894, saudara. Sakit, saudara. Mereka mempercayai kebenaran itu berdasarkan jumlah voting. Bukan tindakan, tingkah laku, akhlak, dan ilmu. Tapi voting. Barang siapa yang banyak pengikut, dialah yang benar. Bukan. Buktinya ini cuman di medsos doang. Di alam nyata, di alam fakta, kata mereka, alam fakta, banyak masih yang datang. Kebenaran itu tidak diukur dari jumlah pengikut. Kebenaran itu tidak bisa di-voting. Kebanyakan yang benar itu dimusuhi. Saya tanya nih, ya ikhwan, saudara. Ane tanya. Di instansi pemerintahan lebih banyak orang jujur apa orang tidak jujur, saudara? Jawab yang jujur, jangan takut. Saya yang backup. Di kantor-kantor tuh lebih banyak orang yang jujur atau orang yang tidak jujur, saudara? Di kampung kalian nih, lebih banyak orang jujur apa tidak? Di provinsi kalian nih, saudara, provinsi kalian banyak orang jujur apa tidak? Di kabupaten, lebih banyak orang jujur apa orang tidak jujur? Di kecamatan, saudara, lebih banyak orang jujur apa tidak? Di kampung kalian. Begitulah. Hari ini kebenaran bukan ditentukan oleh berapa banyak orang ngikut. Orang bodoh dengan orang pintar lebih banyak mana di negeri kita? Saya tidak perlu menjawab 350 tahun kependudukan Hindia Belanda di negeri kita. Tidak usah kita pertanyakan lagi itu. Udah terjawab sendiri. Udah terjawab sendiri. Bukan dari jumlahnya. Ya. Kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kualitas itu yang menentukan, bukan kuantitas. Dengan cuman tahu nyalahin perempuan aja kerjanya. Produk asli dengan produk palsu lebih banyak mana beredar di pasaran? Ayo, jawab. Produk asli sama produk palsu lebih banyak yang beredar mana? Yang gampang diakses oleh masyarakat yang mana? Tujan lahe iding alah alah iding
Ding ala hala hai ding wajalala ala. Hai yang paling bangsat. Hai yang paling bangsat saudara. Yang paling bangsat saudara berpura-pura. Aduh. Sekian lama aku mengaku diri sebagai cucunya. Ternyata semuanya halu, ya hanu. Ya hanu ya hanu. Selain dirimu Habib, tiada yang lain lagi. Bukti cintaku padamu, ku bersedia cium kaki. Jangan melihat jumlah pendukungnya. Jangan melihat kuantitasnya, kualitasnya yang perlu dilihat. Kualitas. Cintailah kami karena kami adalah habaib, karena kami adalah cucu Nabi, karena kami adalah ahlul bait. Wajib mencintai habaib. Ada dalam Al-Quran kata mereka. Boro-boro dalam Al-Quran. Dalam kitab sejaman aja belum ditemukan. Belum ditemukan bukan berarti tidak ada ya ikhwan. Itu prinsip kehaluan yang mereka miliki. Itu rumus halu. Belum ditemukan bukan berarti tidak ada. Ya, ingat itu. Jangan tanyakan tidak ada atau belum ditemukan, jangan dibalik. Karena prinsip balik itu prinsip mereka. Yani fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Jangan dibalik-balik. Tidak ada bukan berarti tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Kalau belum ditemukan, belum pernah dilihat, belum pernah dibaca, terus apa yang menjadi landasan untuk memperkuat bahwa pengakuan kalian itu benar? Berdasarkan mimpi. Bawalah daku dalam mimpimu. Itu gombalan anak-anak SMA. Bawalah aku dalam mimpimu sayang. Aku ingin berselancar di dalam mimpimu. Aku ingin pertemuan si Rahman dan si Rahim dalam mimpimu sampai basah ketika terbangun pagi. Yang akan menjadi tinta yang akan kita toreh untuk anak cucu kita nanti kalau kita jadi. Gitu. Terus mau dijadikan sebagai landasan agama itu. Ngawur. Ada beberapa orang Habib. Begini Bang Refli. Ada beberapa orang Habib. Enggak. Begini dulu Bib. Ana tanya dulu sama ente Bib. Antum pernah enggak mimpi ketemu dengan Rasulullah? Bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi? Lah. Ana enggak pernah. Karena Ana masih merokok. Selama Ana masih merokok Bang Refli, Ana tidak pernah bisa memimpikan Rasulullah. Ana tidak akan pernah bertemu dalam mimpi dengan Rasulullah kalau masih merokok. Jangankan mimpi Rasulullah kalau masih merokok, mimpi aja kagak bisa, orang belum tidur. Orang merokok gimana mau mimpi? Ada orang merokok lagi tidur? Enggak ada, itu satu. Tapi Bang Refli, ada 5 orang Habib, termasuk salah satunya perempuan, bermimpi bertemu Rasulullah. Nah, mereka bercerita kepada saya bahwa Rasulullah menyampaikan salam untuk Bahar Semit. Rasulullah menyampaikan salam melalui mereka dalam mimpi mereka untuk Bahar Sumit, dan kata Rasulullah di situ, Bahar Sumit, cucuku, lanjutkan perjuangan. Itu dalil. Percaya kalian? Itu dalil saudara, dalil mereka. Untuk memperkuat itu, budak-budaknya, wow,
Masya Allah, Habibana. Apalagi Habibananya lagi jalan. Gitu beragama. Itu cara beragama sebelum datangnya syiar dari Wali Songo. Tuh gue kasih tahu sama kalian. Cara beragama orang sebelum datangnya Wali Songo. Sebelum datangnya syiar Islam. Sebelum ada Nabi Muhammad. Gitu cara orang beragama. Cocok logi. Tuh. Nyembah kaki. Nyembah baleho. Dulu belum ada baleho. Batu. Dulu, zaman dulu. Ya batu bata. Ya batu bata. Ya batu bata. Kalau sekarang, ya Habibana. Ya, itu sholawat kata mereka. Sholawat kita beda. Yang kita agung-agungkan, yang kita puji-puji Rasulullah. Ya. Mana kaum penyembah tembok yang ada baleho rijik? Udah tidur? Bentuk-bentuk kepala, biar sama kayak orang Yerusalem Timur. Pasang foto rijik di dinding, bentuk-bentuk kepala di situ. Pokoknya datuk kami. Satu Imaduddin pada Rungkadin semua. 7 juta umat, 15 juta umat kalau kita dengar. Sama satu si Imad. Bengek semua. Ya Imaduddin, ya Imaduddin. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kini sudah jelas. Ngakunya ini, ngakunya itu. Padahal semua cuma hanya halu. Aku yang malu. Aku yang malu, malu sekali. Malu kita. Itu Datuk Ana, itu Datuk Ana, Datuk Ana, Datuk Ana mabuk. Saudara, akhirnya kebenaran terungkap setelah diskusi di Banten. Tesis Imaduddin rungkat, saudara. Rungkat, tapi masih panik sampai sekarang. Rumel. Ini, kamu cukup buat ke Yordan nyari kitab. Pokoknya nyari kitab aja, apapun kitabnya bawa ke sini. Nemu kitab Doraemon, kitab Kama Sutra, pokoknya apapun kitab yang udah lama jadi manuskrip bawa. Pokoknya ini budak jangan sampai kabur. Kalau budak kabur, nganggur kita semua. Ya, nganggur kita. Makanya kita supaya nggak nganggur, harus ngawur. Mana Rumel? Kamu wifi, kamu bela. Kamu bela di sini biar Rumel yang ketemu dengan pasukan Sunggokong. Antum Rumel, ana kasih gelar sebagai Sun Bokong. Cium pantat. Sun Bokong ini jalan dengan Sunggokong. Sunggokong punya misi untuk mencari kitab sucinya. Sedangkan Sun Bokong mau nyari kitab Nasab Ba'alawi.
Tidur di hotel ini, tidur di hotel itu, nemu manuskrip gitu-gitu, udah pulang. Yang penting cuan. Nih saatnya ribut sesama mereka nih. Cuan dihabisin, hasil kagak ada. Timur ke barat, selatan ke utara. Sampainya ke Banda Aceh. Hei tuan, hei tengku, ada lihat kitab nasab zaman sekian yang menjelaskan tentang Ubaidah? Tak ada. Ya, yang penting cocok logi. Hei, jangan bilang nggak disebutkan. Ini siapa? Itu Abdullah. Abdullah ini sama dengan Ubaidillah. Masa sih? Sama. Seperti Jokowi dengan Jokrori, seperti Prabowo dengan Prabroro. Oh, gitu ya, Bib. Gitu. Seperti Iqmal dengan Iqbal. Sama. Nama Bung Lubis itu Muhammad Iqmal. Nama saya Muhammad Iqbal. Antara Muhammad Iqbal dengan Muhammad Iqmal ini sama. Itu orang yang sama. Masa sih nggak ada ini penjelasan? Pokoknya sama. Ente percaya nggak dengan kewalian orang-orang dulu? Percaya? Berarti ente su'ul adab terhadap wali, su'ul adab terhadap ulama yang dulu. Ente tidak percaya. Ente siapa? Ente anak kemarin sore. Pokoknya ada. Abdullah sama dengan Ubaidillah. Sama. Pantat sama muka? Sama. Pantat sama muka? Sama. Pantat sama muka? Sama. Ya pantat lu lah sama muka lu. Kita kagak mau. Lebih tampan pantat gua lagi sama muka gua. Kagak ada jerawatnya. Ada jambangnya. Pantat sama muka, Bib. Sama. Lah, belakang sama depan. Sama. Mau baca dari kiri ke kanan boleh, dari kanan ke kiri boleh. Kalau dari kiri ke kanan, dijamin tidak luntur. Dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin, ya ikhwan. Sama. Luntur tidak dijamin tidak luntur, sama itu. Dalam ilmu jual obat, jual kaos, jual baju, jual pakaian. Saudara, silakan mendekat. Yang jauh silakan mendekat, yang dekat silakan merapat. Ini ada pakaian bagus yang pakaian bagus yang langsung kita datangkan dari Terim, yang langsung kita datangkan dari Timur Tengah. Ini terbuat dari sustra asli sintetis. Dijamin tidak luntur, dibawa pulang beli. Berapa, Bib? Oh, sekian, nih, bungkus, swap, bawa pulang. Bib, kok luntur? Kan sudah ana bilang. Dijamin tidak luntur tidak dijamin. Kan luntur tidak dijamin dengan dijamin tidak luntur beda, Bib. Sama. Beli woi. Jangan salah. Itu formatnya dari zaman dulu mereka jualan obat sampai udah jualan agama masih sama. Luntur tidak dijamin tidak luntur. Abdullah sama dengan Ubaidillah, Ubaidillah sama dengan Abdullah. Ya, kamar dengan makar sama enggak? Sama. Saya juga dituduh sebagai makar, saya juga dituduh sebagai ngamar, kamar mandi. Kadang saya dituduh makar, kadang ana dituduh kamar. Kamar sama makar sama. Tapi nggak sama, Bi, baca. Ente nggak cukup ilmu, dia harus punya sanad. Ini yang ngajarin ana tahu nggak baca kitab dari kiri ke kanan. Datu ana, guru ana. Guru ana ini berguru kepada gurunya, gurunya berguru kepada gurunya, gurunya berguru kepada gurunya, gurunya berguru kepada gurunya. Gurunya. Begitu saudara. 1000 saudara. Faham. Pokoknya nih gua kasih tahu. Cara beragama yang benar, kita boleh mempertanyakan sesuatu yang belum jelas. Tidak ada doktrin dalam ajaran kita. Semuanya ilmu. Di situ gua cocok dengan Kiai Imad. Ketika siapapun yang bertanya, dia mencoba untuk menjelaskan. Bukan, pokoknya nggak boleh nanya. Ente
su'ul adab dengan habaib. Ente su'ul adab dengan aulia. Ente su'ul adab dengan wali. Ente su'ul adab dengan datuk-datuk moyang kami. Ente su'ul adab terhadap Rasulullah. Kalau kita tanyakan yang agak krusial sedikit. Pokoknya kalau kita ribut dengan salah satu keluarga mereka, kita dihasut. Gua udah ngerasain. Gara-gara gua ditipu sama keluarga mereka, gua dibilang pembenci habaib, pembenci ulama, musuh umat Islam, Islamofobia, Wahabi, PKI. Kenyang gua udah. Makanya sekarang nggak ngaruh. Apakah waktu itu gua ngaruh? Enggak. Mau kalian tuduh apapun silahkan. Jangankan bukti dari tuduhan kalian, bukti keabsahan nasab kalian nggak ada. Makanya jangan nanya data ke mereka. Mereka kalau nuduh kita, jangan tanyakan bukti. Mereka menuduh mereka sendiri sebagai cucu Nabi, nggak ada bukti. Apalagi nuduh kita, boro-boro punya bukti. Saya cucu Nabi, saya cucu Ali, saya keturunan Hasan, keturunan Husain. Memfitnah diri sendiri sebagai cucu Nabi, nggak ada bukti. Apalagi memfitnah kalian, memfitnah kita, boro-boro nggak ada data. Kalau nggak percaya, coba tanya yang paling baru ini. Mereka mengeluarkan statement kalau Imat dibayar 5 triliun. Bukti mana? Imat dibayar oleh rezim. Bukti mana? Dibayar oleh oligarki. Bukti mana? Diarahkan oleh komunis. Mana bukti? Data, woi, data. 1,5 tahun kalian nanya sama TJ, data mana? Ini udah keluar datanya. Masih ingat kalian? Ketika gua bermasalah dengan Habib-Habib ini, kalian bilang TJ, kalau kami bukan cucu Nabi, mana data? Ini datanya udah. Buka mata kalian nih. Woi, data mana TJ? Data mana data? Ente nuduh kita ini sebagai Habib palsu, sebagai cucu Nabi palsu. Mana data? Nih. Buka mata kalian tuh. Buka telinga kalian tuh. Buka otak kalian tuh. Bukan cuman kitab ditunjukkan. Yang buka kitabnya pun ditunjukkan. Begitulah kebenaran. Hanya butuh kesabaran untuk membuktikan segala sesuatunya. Masih ingat? Mereka nanya-nanya, data woi, mana data? Kalau kalian cek di live mereka setahun lebih yang lalu masih ada tuh. TJ ngomong nggak ada data. Data mana data? Masih ingat ya? TJ suka caci maki, yang begini diikuti. TJ suka caci maki. Dari tadi TJ ada ngomong, "Hei anjing, hei babi." Ada. Itu mulut Bahar. Kamu nyetel suara si Bahar, nonton live TJ. Habis itu kau fitnah TJ caci maki. Kau setel suara si Rizik, kau nonton live TJ. Salah itu. Salah woi. Salah. Itu si Bahar. Sama Rizik. Ada lontek, sudah ada. Hei anjing, hei babi. Itu Bahar. Gimana sih ente? Nonton live TJ, pakai audionya, audio TJ juga. Audio asli live saya. Aduh, dak. Ada lagi budak. Mampus kau. Kena sengatan lambe ireng kau ya. Mau tahu rasa kau kan? Dia nonton, dia dengar suara Rizik, suara Bahar. Terus nonton live TJ, komen di sini. Salah server, Bang. Yani fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Ya, itu Anda pakai sepatu PDL, pakai sepatu PDL dengan kain sarung, nggak cocok, Bang. Kalau pakai kain sarung, pakai sandal jepit. Atau sandal kulit. Jangan pakai sepatu tentara. Nggak nyambung. Pakai sepatu sport, nggak nyambung. Bang, ya topi pakai di kepala, bukan di kaki. Kaos kaki pakai di kaki, jangan pakai di kepala. Sering pakai sempak bini di kepala. Mana main? Sempak selingkuhan lah. Canda bang, canda, jangan marah ya. Canda.
Janda. Canda. Abang ini marah nanti. Kita candain marah. Jangan marah. Betah di sini bang ya. Ajak kawan di sini. TJ itu kurang ajar. Yuk kita nonton live dia. Bangsat memang dia. Ngehina habaib. Kena bantai lagi. Caci maki habaib dia. Caci maki ulama. Yuk kita serbu dia di kolom komentar. Gitu. Bila perlu kita subscribe dia. Kapan dia live kita bisa bully dia. Gitu. Baru cakep. Buat TJ sampai ngamuk, sampai marah-marah. Ya. Coba. Sudah deh. 1152. Sudah deh. Katanya channel TJ rungkat ye. Paling kalau buat channel baru nggak ada yang nonton, sudah deh. Nggak ada yang nonton ye. Nggak ada, sudah deh. Masa sih? Iya. Biarinlah, nggak ada yang nonton, nggak apa-apa. Itu diedit itu. Itu 1156 diedit sama TIJ. Itu bukan video live, kata budak. Itu bukan video live, itu diedit itu sama TIJ itu. Jago dia ngedit gitu. Kata budak. Itu biar kalian tahu format mereka yang kehafal sama TIJ. Kenapa TIJ kehafal kata-kata budak? Karena TIJ jarang pakai penutup lubang pantat. Karena setiap ucapan mereka, saya dengarnya lewat lubang pantat. Kalau ke telinga nggak masuk. Karena ngumpul di sana sama teman-temannya. Makanya sampai gemuk TJ. Suara mereka masuk terus tiap hari. Mana lagi budak? Komen dak. Nonton doang, gak berani komen. Tuh, komen lah, gak apa-apa. Masalah perbedaan ini bukan sesuatu yang wow begitu. Kita mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan. Hari ini kami hanya membalikkan kata-kata Ba'alawi selama ini. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Dari mana kami tahu? Dari mana kami harus percaya? Sekarang udah canggih, udah bisa tes DNA. Atau tunjukkan bukti melalui kitab. Dengan adanya kitab, kita percaya. Tapi jangan nama orang. Ubaidillah, jangan Abdullah. Nanti lain lagi. Ayo dong. TJ udah ngingatin kalian. Jangan coba-coba untuk menyerang saya. Semakin kalian coba tenggelamkan, si ini semakin mental. Bukan kena mental ya, mental. Bukan mentalnya drop, bukan. Makin bersemangat, makin lucu kalian. Kalau tai kalian colek, nggak akan apa-apa. Tapi kalau TJ kalian colek, deng bekeng, pegangan yang kuat, tunggu semburan. Selama ini yang kalian colek kan ayam sayur, bangkai ayam, tai kalian colek. Wajarlah kalian jagonya depan tai. Antum jangan kurang ajar ya, kalian tamparin tai, nggak marah tai. Ini TJ. TIJ nih, ada J-nya. Ya.
Bukan G ya, J. Kalau kalian G. Kalau TJ J. Selama ini reman ya kan, gaya petantang-petenteng. Antum jangan ngaku-ngaku cucu Nabi. Antum jangan ngaku-ngaku Habib. Antum Habib palsu. Buka topi antum. Diam mereka, nggak berani lawan. Tai. Ayam sayur. Berani kalian sama bayangan. Sama bayangan sendiri aja ketakutan sekarang kan. Jangankan bayangan TJ jangan. Jangan tanya, nampak bayangan TJ di sosmed langsung. Ini kalau bisa di strike ini channelnya. Selama ini garang sekali. Mereka pikir seperti budak-budak mereka. Kalau sudah dimasukin penjara, sudah ditakut-takutin, takutin dengan kualat, takutin nggak dapat syafaat, takutin nggak dilihat oleh datuk mereka, pada ketakutan. TJ datuk mereka pun kumakan. Udah aku bilang malam kemarin, suruh datang datuk kalian kemari. Datuk kalian yang sering datang ke mimpi kalian, arahin ke tempat TJ. Biar kutelan dia. Kutelan jangi. Kalau perempuan ku tiduri. Ya, paham. Aduh. Doktrin itu nggak laku lagi, sama TJ nggak laku. Dari zaman dulu gue seperti ini, bukan hal baru. Dulu ada praktik perdukunan di kampung-kampung kita, dulu ada dukun tuh. Dia sering naruh sajen di bawah pohon dekat kuburan. Dibilang sama orang kampung gue, kamu jangan kencing di situ katanya. Kenapa? Kalau kau kencing di situ, otongmu gede katanya. Kapan lagi gue pikir kan, biar otongku gede, ku kencingin lah itu. Bukan tempat ibadah agama lain, bukan ya, dukun. Dukun di tempat kami itu, zaman dulu kan banyak dukun tuh. Dukun-dukun santet, dukun apa, dukun togel tuh. Gua kencingin itu sajennya. Tapi kalau sajen agama orang lain gua enggak. Gua menghormati agama apapun. Karena ajaran gua diajarkan untuk menghormati antar umat beragama. Gua kencingin itu sajen dukun, makanya gede sekarang. Dan ingat formatnya, laki-laki yang sering koar-koar otongnya gede biasanya kecil aslinya. Orang yang sok berani di medsos aslinya ciut. Siapa? Aldo, koar-koar di medsos gaya kayak preman. Ketemu sama Aventador gara-gara nuduh Aventador Syiah. Ciut dia. Siapa lagi contohnya? Gua ciut kalau ketemu. Beneran. Apalagi satu TJ ketemu 7 juta umat, ciut lah gua. Langsung ketar-ketir gua, ketakutan gua. Sampai gua diborgol, saking takutnya gua. Gua ketemu sama 3 orang Habib. Habib Faisal, Habib Kumar, Asli Kumar, sama Habib Asli Alwi. Saking ketakutan, sampai diborgol gua. Gua yang takut. Udah digundulin ya kan gua. Diborgol lagi gua. Saking takut. Sampai rontok rambut gua. Kalian tahu? Kasih tahu ke kalian. Makanya TJ setelah di penjara itu nggak berani lagi bahas-bahas Habib, nggak berani bahas cucu Nabi, nggak berani gua. Gua beraninya sekarang sama Rizik, sama Bahar, sama itu gua berani sekarang. Sama si Somai aja itu kagak berani lagi gua. Ampun gua. Karena di mata gua lebih mulia si Somai daripada si Rizik. Dia masih bisa lah dagang somai buat nyari nafkah anak istrinya. Gua hormat sama dia. Salut gua. Dia live sambil jualan ya kan, buat memenuhi kebutuhan keluarganya. Salut gua, bangga gua. Ini gaya naik mobil mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Wa takriman wa tahiyatan alaikum ya Gus Azhar. Gus, anak ada hajat. Tolong balas SMS-nya ya, cepat. Gue lebih salut itu. Orang yang jualan obat
jualan jigong nggak masuk itu. Jualan jigong nggak masuk. Jualan yang masuk akal. Jualan somai, jualan bakso. Bahkan tukang sol sepatu. Salut gua. Karena gua sudah melewati itu semua ya ikhwan. Dulu gua ngarit, jadi tukang gali sumur bor. Udah gua jalani semua. Semua gua kerja dibayar ya kan. Waduh, sampai sekarang hidup gua sebenarnya masih melarat, tapi nggak semelarat dulu gitu. Bersyukurlah kita, bukan bercukur, bersyukur. Jadi tukang apa itu, rongsok. Lagi jalan lihat ada botol bekas, turun gua ambil, ngutip. Kemudian di kebun gua kan banyak buah-buahan, gua jual tuh buah-buahan, gua bawa, gua jual, nenteng plastik gini. Tuh, gua tuh dulu berbagai macam usaha. Jangan takut, jangan lemah, saudara, jangan takut. Insya Allah kita dibelah mulut kita oleh Allah pasti akan diberi makan. Yang penting ikhtiar. Sedangkan ulat di dalam batu saja dikasih makan. Jangan takut miskin karena kita yakin bahwa Allah adalah yang maha kaya. Ya gani, Nabi peng saboh guni. Jangan takut, kita usaha yang penting. Jadi tukang gali parit sudah pernah disuruh gali parit, gua bayar. Pernah juga jadi di kampung kalian ada nggak yang namanya pecina buta? Ada orang nih habis cerai, talak 3, jadi nggak bisa balik. Jadi harus nikah dulu sama orang lain. Dulu waktu masih jahiliyah gua itu nggak tahu, gua itu nggak ada dalam Islam. Harus nikah dulu. Jadi nggak ada orang, gua disuruh. Gua nikahilah dia dulu. Habis itu si perempuannya nggak mau dicerain. Gua bilang kita kontrak waktu jahiliyah, nggak tahu gua. Kan? Selesai. Dah. Terus suruh perang, dibayar. Itu enggak ada itu. Itu mimpi itu. Ada juga mimpi tapi nggak benar itu. Suruh perang, suruh bunuh orang ini, kasih duit dulu. Dalam mimpi tapi mimpinya dulu. Kemudian ya seperti itu teman-teman, nggak pernah gini gua, nggak mau gini gua. Kalau memang nggak ada, gua ngutang sama orang. Gua ngutang, ada gua ngutang sama orang juga sampai hari ini gua bayar. Waktu di penjara gua suruh orang-orang keluarga gua suruh bayar, kan nggak mau dia. Hari ini dia bilang-bilang ke orang-orang gua ngutang sama dia. Ada juga yang seperti itu, padahal udah mau dibayar nggak mau dia. Ada juga itu. Jadi tukang pijit gua tuh. Kalian nggak pernah kan semerana itu hidup? Belum pernah. Gua pernah ngerasain. Ini tukang pijit perempuan waktu di luar negeri nggak ada kerjaan lain. Jadi tukang taksi gua nggak tahu wilayah. Jadi sopir taksi gua nggak tahu wilayah gimana. Mau jualan pajaknya mahal, sedangkan modal pas-pasan. Akhirnya gua buka itu tempat pijat khusus cewek. Ya kan? Akhirnya gua nikah nggak diizinin lagi sama bini gua. Udah, itu pedih jenderal kehidupan gua. Tapi nggak mau gini. 10 juta, 1 juta enggak gua. 500 ribu, 1 juta enggak gua, kayak gitu enggak iya tuh. Begitu ya ikhwan. 1219 saudara. Taije kata Firdaus, maknya pelacur, bukan mak gua, mak dia. Lu salah denger. Misalnya gua bilang mak lu pelacur, terus lu bisa apa? Mahmud Devi channel misalnya, gua bilang mak lu dulu pernah jadi pelacur, pernah gua pakai juga. 3 kali gua pakai.
Terus gimana lu? Apa tindakan lu? Hah? Misalnya gue yang bilang gitu, nggak bisa apa-apa juga kan? Ya udah jangan marah. Yang penting mak kita bukan pelacur, dah tenang santuy. Dia lagi ngomongin mak dia sendiri, bang. Gitu. Misalnya nih, bang barusan nih, mak lu dulu pernah ngelacur ketemu sama gua. Nah, gua cangkul dia 3 kali. Nah, terus gua nggak ngambil uang sisa, uang apa itu, uang kembaliannya nggak gua ambil misalnya. Lu bisa apa? Nggak bisa kan? Mau ngembaliin uang itu nggak usah, buat lu aja. Yang seram dikit dong, Dak, komennya. Ayo, buat TJ ngamuk. Anak lu berarti. Nggak yakin juga kan pelacur. Memang sih sama gua bocor waktu itu. Mungkin bisa jadi ada yang sebelumnya. Ada si Bahar mungkin. Sebelumnya, sebelum gua. Atau sesudah gua. Ayo dah, komen. Komen, kalau mau seperti itu saya juga bisa. Nah, kalau TJ yang ngomong, TJ kurang ajar, suul adab, nggak sopan. Kalau Rizik ngomong, Masya Allah sopan, fatwa itu. Fatwa itu. Ada lentik, fatwa itu, bagus sekali itu. Akhlak, cucu Rasulullah begitu. Nah, karena kalau gue ngomong nggak bagus. Karena ngomongnya bukan di depan anak-anak, bukan di tempat yang sakral, bukan di maulud, bukan di depan kiai, bukan di depan ulama, bukan di depan anak-anak. Ayo budak. Hah? No budak, no party. Tidak ada pesta kita kalau nggak ada budak. Mana tadi? Kabur dia. Baru gitu aja udah panas. Oh, muncul lagi dia. Firdaus yang bilang bukan saya lo. Saya yang bilang ke kamu barusan, mak kamu pelacur. Gimana? Apa tanggapanmu? Saya yang ngomong barusan ke kamu. Kalau untuk saya yang ngomong si Firdaus kan. Kalau untuk kamu saya yang ngomong. Apa tindakanmu? Barusan saya yang ngomong. Mulut ini yang ngomong. Gimana? Saya nyamar jadi budak aja, jangan. Ngapain jadi budak? Nyamar aja kagak enak jadi budak. Apalagi ngamar. Lagi ngamar di telepon. Kamu udah gak cinta lagi sama Habib? Iya Bib, ini lagi di atas perut istri. Jangan. Lebih cinta mana kamu? Itu duniawi. Ini akhiratmu. Ukhra. Cepat, cepat, cepat. Lah kok marah sama saya? Bukan marah. Ramah, masa kamu marah sama ramah kagak bisa bedain? Orang marah-marah di atas podium kamu bilang itu ceramah tegas. Saya ngomong dengan nada tinggi karena saya orang ujung Sumatera, ya wajar lah dimaklumi. Dari tadi intonasi saya seperti ini terus. Saya kagak bisa ngomong seperti yang tai lembek itu. Jenengan-jenengan semua yang sudah berhadir, ana nggak bisa seperti itu. Ente merasa ya dimarahi sama TJ. Jangan gitu, jangan. Nggak boleh. Aku juga pernah merana. Gua nggak merana bro, cuman nyari uangnya susah. Tapi nggak merana gua nikmati bro. Tiba-tiba lagi nyangkul di sawah, gua nyangkul ya. Lagi nyangkul di sawah, ada kegiatan referendum, berangkat kita. Dulu ya. Kopi rimba ngabe pungo. Pengalaman bang ya, iya pengalaman dulu. Pengalaman hidup itu. Jadi kita bisa menghargai orang lain. Ketika kita suruh orang lain hari ini kerja, kita bisa memanusiakan dia.
Nggak kita perbudak dia. Kita paham pada saat kita berada di titik yang itu. Bang, kubu Bate 8 di Aceh H3 Citun sumbangan. Itu nggak apa-apa, bukan untuk pribadi, tapi untuk pembangunan. Dan pemiliknya bukan pribadi. Itu untuk bangun masjid, untuk rawat masjid, untuk rawat makam, dan pembangunannya jelas nampak. Dan tidak ada dipaksakan ini itu mesti harus, enggak. Ini akan begini, itu akan begitu, enggak ada hantu belau di sana. Saya datang ke sana nggak pernah nyolokin sumbangan. Saya cuma nyolokin Al-Fatihah udah. Kadang ada makam di Pugar, tapi bukan dirawat oleh pemerintah misalnya. Dia untuk perawatan, untuk ketersediaan air, kebersihan, dipungut. Ya udah nggak apa-apa. Kapan Bang Alawi minggat? Jangan gitu Bang, nggak boleh kita gitu. Kalau mereka minggat, apa lagi gua mau kontenin? Sekarang mereka sangat bermanfaat bagi saya. Misalnya Rizik Bahar, apa manfaat mereka? Nggak ada. Bagi kalian, bagi saya ada. Saya ada bahan konten ya kan? Lalu tanya lain apa? Nggak ada. Ngutang rokok sama Teh Yuli, iya. Kalau nggak ada mereka, ngutang rokok saya sama Teh Yuli. Apalagi sekarang, channel saya udah rungkat ya kan. Saya nggak berani lagi ngonten, malu sekali. Apalagi ngonten nggak ada gaji sekarang, nggak ada iklan ya kan. Nggak ada iklan kan? Pas kalian masuk barusan nggak ada iklan kan? Nggak ada ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada bilang, nggak ada kan? Nggak ada. Ada bilang. Ada, berarti kalian bagus saudaraku. Saya mengajak kalian untuk tidak jujur, malah jujur kalian. Saya bangga sekali. Bangga saya. Berarti selama ini kalian dengar ucapan TIJ, bacotan TIJ ini ada yang bisa kalian ambil manfaatnya. Sungguh saya terharu sekali. Bukan air mata, keringat. Saking terharunya keringatan di sini. Ada kan? Ada. Saya mau mancing kalian, mau nggak berdusta? Barusan ternyata nggak mau kalian. Masya Allah, luar biasa kalian. Netizen Indonesia, Masya Allah, terutama yang hadir di sini ya. Masya Allah, mau kalian budak, mau apapun, pokoknya mantap kalian. Jujur kalian. Ada iklan kan? Ada tuh, ada. Saya barusan pingin ngetes. Udah lama kita nih ngasih teori, nggak ada praktik. Udah barusan saya kasih soalan. Ada ya? Ada iklan barusan kan? Nggak ada bilang, nggak ada. Bang, kemarin aku mimpi ngobrol denganmu, jujur. Karena kamu sering nonton live TIJ, jadi kebawa mimpi, Bang. Itu biasa itu, kebawa mimpi. Bukan cuman antum, Bang. Banyak yang lain. Bahkan Habib pun ada yang mimpiin TIJ, cuman nggak berani untuk jujur. Si Bahar kadang-kadang lagi berak, TIJ lagi ngapain ya? Berak dia bawa rokok. Mandi aja bawa minuman, apalagi berak. Pasti bawa rokok. Tuh. Mandi bawa minuman, bawa kopi. Nggak, udah ada kopi, nggak ada rokok, apalagi. Nggak ada cerita itu perokok itu kalau udah ngopi nggak pingin ngerokok. Lagi berak deh. Bangsa TJ lagi ngapain ya? Channelnya udah rungkat ya. Berarti gua nggak bisa lihat TJ lagi ya.
Tanya sama Bahar, ada nggak mimpi TJ? Hah? Ada nggak? Tanya sama Bahar. Kalau dia jujur, najis gua. Gimana Bang, udah move on belum? Dari apa Bang? Dari apa? Kalau dari channel yang rungkat, itu nggak berat bagi saya move on Bang. Di situ saya praktikkan keikhlasan Bang. Saya ikhlas sekali. Walaupun di belakang saya perjuangkan channel itu supaya nggak jadi rungkat, nggak akan jadi rungkat. Ya. Apalagi nih, saya mimpi bertemu Habib Rizik terus saya jitakin tapi bohong. Jangan gitu Bang, nggak boleh. Itu bohong, nggak boleh bohong. Apalagi membawa nama orang lain, nggak boleh. Jangan kayak Bahar kalian. Udah ngebohong, bawa nama orang lain lagi. Ada nggak kalian mimpiin TJ dalam mimpi kalian? Kalau ada, ketika terbangun doain ya, semoga TJ diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Udah itu aja, nggak usah mimpi doain kaya, nggak usah. Doain hutangnya supaya lunas, nggak usah. Doain aja lancar semuanya. Pingin mimpi ketemu Teh Yuli. Kalau masih merokok nggak bisa Bang mimpi Teh Yuli, ya berhenti merokok. Saya mimpi Bang Tudenius. Bang Tudenius nggak muat dalam mimpi saya. Oh, jadi cerita mimpi kalian udah kayak Bang Alawi. Cerita lain aja, nggak usah mimpi cerita di sini, nggak usah. Ada, nggak usah cerita. Tadi malam saya mimpi begini, nggak usah. Ngapain ketemu kawan ceritain mimpi? Mimpi itu rahasia, kadang-kadang sebagai petunjuk untuk kita. Ngapain cerita ke orang? Bagarel jangan, nggak usah. Bang, cara cepat nurunin perut buncit gimana Bang? Cara cepat operasi Bang. Kalau cara cepat operasi, turunin, pindahin perut tuh. Kalau mau cara yang lambat tapi pasti, diet, olahraga. Udah, pantang garam, pantang gula, pantang lemak. Udah, jangan terlalu nggak gula juga, nggak boleh. Nanti ngedrop gulanya. Pokoknya gulanya jangan minum malam-malam, yang manis-manis jangan. Jangan sering nonton live TJ juga. Jangan sering nonton yang manis-manis. Nggak baik itu untuk berat badan. Ya, gula semua nih. Anjay. Kalau kalian kadang-kadang digigit semut, jangan marah. Tandanya kalian manis. Saya sampai bengkak kaki waktu itu digigit sama semut api itu. Saya nggak marah. Saya cuma bilang, hai semut, pukima kalian gigit aku. Setelah itu baru sadar, astagfirullah. Ternyata saya manis. Lanjut. Kita santuy ya, santuy.
Yang hina Abah Lutfi kalian bisa apa? Yang hina Abah Lutfi kalian bisa apa? Nggak boleh. Nggak boleh hina Abah Lutfi. Jangan kalian ikut TIJ. TIJ seperti ini bukan karena menghinanya. Kami sesama wali. Ya. Nggak boleh kalian tiru itu. Karena magomnya beda. Jangan hina-hina orang. Apalagi orang tua nggak boleh. Walaupun bukan orang tua kita. Kalau saya sama orang-orang tua, apalagi lebih tua dari kita, perempuan, janda, cinta sekali saya. Agak lain memang saya. Bang, apa nggak takut memang ratakan nama Bahar? Bukannya Bahar udah rata sama TJ, coba lihat mukanya datar sekarang. Dia bisa meratakan apapun kecuali TJ. Begitu dengar nama TIJ baca. Kapan live sama TIJ? TIJ? Oh, langsung rata dia. Datar gitu. Itu definisinya. Saya nonton terus sambil jualan tahu. Saya hormat, salam takzim abang. Masih mau jam segini? Semangat bang, kerja. Bukan ngemis, kerja bukan nipu, kerja bukan korupsi. Muka datar nahan malu bang, nahan nangis, bukan nahan kentut bang, asam lambungnya naik. Kalau udah lihat TJ lagi ngerosting dia, pasti asam lambungnya naik. Geser pelan-pelan dekat WC nonton biar nggak dilihat sama budaknya. Galau dia, keluar kentut. Bau sekali itu kentut asam lambung. Keluar sendawa, gitu panjang ya kan. Itu sendawa asam lambung. Bau sekali itu. Asem tuh. Padahal belum ketemu langsung sama TJ. Kalau ketemu langsung sama TJ yang kayak gitu, keluar kentut. Terkentut-kentut TJ. Kalau ketemu sama mereka, sekali ketemu 7 juta umat. Yang TJ pikirkan bukan dipukuli, tapi bayar kopi. Gimana nih, banyak sekali yang datang. Nah, itu yang TJ takutkan. Kalau ditanya, TJ itu cuman berani di sosmed, kenapa nggak berani ketemu sama Bahar? Sekali ketemu 7 juta umat. Nggak cukup gaji gua per bulan buat bayar kopi. Keuntungan satu kontainer per 6 bulan sekali habis ludes ke situ. Ya kan? Apalagi sempat buka rokok naruh di atas meja, persis kayak kasih paha ayam ke piranha. Simsalabim abrakadabra, hilang semua. Pernah kalian ngerasa seperti itu? Perasaan kayak naruh paha ayam ke kolam piranha. Pas mau ngambil, pamit dulu bang. Oke siap. Titip budak. Oke. Kalau teman sendiri nggak apa-apa. Kalian jangan gitu. Jangan sembunyikan rokok, tarik sebatang-sebatang, kemudian habis ambil rokok orang. Jangan, itu dalam pergaulan nggak baik. Habis-habis nanti beli lagi. Kalau udah buka rokok depan umum, kamu pulang duluan, jangan ambil lagi, biarin di situ. Jangan jadi suul adab. Apa ini? Yuli 3 kali ku entot bal. Gimana mau lu entot? Engkol lu kecil. Nggak kerasa nanti bang. Kerasa nggak? Nantang itu. Bercanda lah, ngambek. Gara-gara kau, Kima. Marah dia. Alah netizen budak. Udah tidur udah. Gak usah diambil hati ya, gara kau bajingan. Marah dia. Kalau gua nggak marah, malu. Bang, ente emang kena efek mubahalah channelnya. Iya, sepertinya. Efek
Efek mubahalanya cuma sama channel, Bang. Jadi jangan takut. Ntar lagi juga muncul lagi channel gua, tenang aja. Kalau sama orang nggak akan. Paling-paling yang kualat channel, lampu padam. Efek mubahalah lain mana ada? Channel padam. Nah, kalau yang lain nggak ada. Cuman gitu efek mubahalah. Udah gua baca barusan Bang Muhammad Hasan. Ada Habibnya nggak di depan namanya? Biar keren. Komenmu keren. Semoga channel yang lama kembali. Kembali Bang, Mbak, Bang. Insya Allah kembali. Bang official enggak? Enggak mau. Saya bukan nyari itu. Bukan nyari popularitas, bukan nyari ketenaran, bukan nyari terkenal. Yang penting kita bisa kenal mengenal. Ya kan? Enggak bisa bernapas pasti mereka. Bravo PLN. Nyari makan ya. Habis dengan Kevin itu. Gini cari makan, gini. Bukan gini, ntar ya. Ini sudah Ana pakai selama 6 tahun. Ini siwak bekas Ana. Ana buka harganya dari 1 juta. Ada yang berani 1 juta? Silakan maju. Juta. 2 juta tuh. 2 juta ada di atas itu. 200 juta tuh. Ada yang di atas itu. 200 juta. 200 juta tuh. Ada yang berani di atas 200 juta? Siapa lagi? Yang ogah nggak dipaksakan di sini. Ini bekas jigong saya 300 juta, 7 juta. 7 juta jangan, 1 M nih paling tinggi 1 M. Ada lagi? Ini 1 M nih. 15 M. Di atas itu nawar kalau lelang gitu, di atas itu. Di atas itu. Nanti plus jigong serut 300 juta. Di atas itu 2 triliun nih paling tinggi nih, 2 triliun. 2 triliun tuh paling tinggi. 2 triliun tuh paling tinggi. 2 triliun tuh paling tinggi, itu 500 juta di bawahnya. 2 triliun tuh paling tinggi. 7 triliun, 7 triliun tuh. Udah 7 triliun. 7 triliun. Jangan lagi 2T, 5M, jangan lagi. Tuh 100 triliun. 100 triliun tuh. Bayangkan saudara. Jual jigong saja saya bisa kaya. Si Bahar laku jigongnya ngaku cucu Nabi cuman 1 juta. 300 triliun barusan saya tutup. Pelelangan saya tutup. Oke Bang, tutup. Deal ya, deal. Udah 300 itu. Di atas itu nggak pantas jigong saya. 300 tutup, close. 300 triliun, close. Di atas itu nggak mau, nggak cocok lagi udah. Cuman jigong kok. Ya, close ya, deal ya Bang ya. Nanti hubungi admin. Produk dikirim. Jangan lupa TF. Pastikan dokumennya ada ya, jangan sampai nanti pencucian uang, dana teroris jangan sampai ada. Ya, karena itu uang banyak itu 300 triliun tuh. Udah deal, udah laku barusan. Bayangkan kalau saya mau jual jigong. 300 triliun jigong saya, bekas jigong saya, bayangkan. Berani kalian bilang banyak muhibbin ana begini begitu, paling cuman berani ngasih receh. Hah? Tuh abang itu. 300 triliun laku terjual malam ini ya ikhwan.
Kagak perlu ngaku cucu Nabi, cucu ini, cucu itu, cucu Rut, cucu Muk. Kagak perlu. Kalau TJ mau cari duit dengan cara seperti itu, mana budak tadi? Tapi ini tidak saya lakukan. Nah, ini adalah pembodohan, pentololan, menjual sunnah Nabi dengan murah. Nggak akan saya lakukan ya ikhwan. Itu contoh perusahaan. Baru saya gertak aja udah ada itu 300 triliun. Bayangkan kalau kita beli es krim penuh Aceh, dingin Aceh semua. Kalau sempat saya beli es krim 300 triliun. EPI pada bubar semua, pulang kampung semua. Nggak ada tempat es krim semua. TJ tai, jangan minta tai TJ. Ini aja nggak cocok saya jual. Masa kau ini minta tai lagi? Jangan, nggak boleh. Udah terbiasa sama Bahar minta tai. Nih TJ tai, jangan. Nggak boleh tai TJ diminta. Nggak ada keberkahan dari barang kotor seperti itu ya ikhwan. Ajaran di sana gitu ya. Ngomong sepatah dua patah kata minta tai gitu. Tai bib, tai. Nggak boleh di sini minta-minta tai itu. Nggak boleh. Kebiasaan kalian. Makanya di sini sering-sering di sini gaul lah sama kita di sini. Hah? TJ banci, jangan doain TJ jadi banci. Udah cukup Bahar itu seorang diri. Ya. Mana ada orang mau bayarin TJ kalau TJ jadi lonte, jadi banci. Kagak laku lah. Tampangnya seperti ini. Mana mungkin banci kayak gini. Ada aja kalian. Mau didempul pun muka gua nih, mau diapain pun kagak bisa. Emang seperti ini. Karakter jantannya nggak akan hilang. Mana udah komen dak? Engkau TJ jadi banci, bayangkan sendiri ya ikhwan. Jangankan dibully, jangankan diganggu. Jalan aja harus gini. Mbak, ini mbak apa mas nih? Takut salah. Mbak mas. Ya, nggak percaya kalian? Saya pernah pakai bandu warna merah, saya merahin bibir, nggak ada yang berani manggil banci. Banci, nggak ada yang berani. Kalau ketemu langsung. Buat lucu-lucuan aja, ngeprank gitu kan. Nggak ada yang berani manggil. Tetap bang. Kalian parah nggak kenal TJ ya kan? Udah dimerahin pakai bandu, ada bunga-bunganya, gua duduk gini. Nunggu kawan ya kan, mau ngeprank. Bang, nggak ada yang manggil Kak, Mbak, Bu, nggak ada. Ada yang manggil Pak, Bang. Itu padahal udah merah. Paling kalau udah jauh baru ketawa. Ngapain tuh orang? Kan gue wali, bisa dengar walaupun udah jauh. Cico, coba nih, gue kasih waktu 5 menit. Bayangkan TJ posisi bibirnya merah, pakai pensil alis, kayak Bahar pokoknya. Muka glowing, rambut dipirangin. 5 menit, mulai sekarang.
Tuh ngakak malah. Nggak cocok. Nggak cocok. Hancur, hancur kan? Hancur. Habib Arya nonton apa nih? Habib Arya yang nonton 145.000 bang. Oh biasa channel mewah. Kalau TJ kan channel baru nih, baru rungkat. Kalau jadi wali. Capres kelas dunia. Jadi wali. Cocok mana? Cocok kan? Cocok. Jadi Habib. Jadi Habib. Oh nggak sampai kainnya. Nggak sampai. Gini aja ya. Taruh aja situ. Ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan semuanya yang sudah berhadir di majelis kita, yakni di malam ini. Tolong kalau ana sedang bicara jangan ente orang jangan bicara juga. Anak pulang. Ya Allah. Mulai kapan ente bagus. Insyaallah ahlul jannah. Ini sini. Tuh, sini. Bagus. Tolong sendal. Bawain.
Tongkat. Gagasan. Dari mana? Oh, Masya Allah. Jauh ya. Naik apa kemari ente? Oh, jam berapa tadi kedatangan? Ya salam, Masya Allah. Gimana kabar? Sahib aneh di sana tuh? Masya Allah, ajib. Ya Allah. Istirahat dulu ya. Aneh mau makan dulu, ente istirahat dulu. Mana yang lain? Aneh mau makan nih. Ya, izin dulu mau makan. Dari tadi belum makan. Insya Allah. Silakan. Tolong hormati, ini majelis ilmu, tolong ya. Jangan ribut, jangan berisik kalian. Antum jangan berisik. Jadi bagaimana masalah imat? Aneh nggak mau ambil pusing, Bib. Aneh sudah bilang sama ente jauh-jauh hari. Aneh nggak mau ambil pusing itu. Mau mereka ngomong seperti apa udah. Itu adalah orang-orang yang dibayar itu. Aneh yakin itu. Aneh dapat mimpi kemarin berapa malam yang lalu itu. Nah, itu disuruh itu. Aneh pastikan itu. Mereka itu ditunggangi oleh intelijen. Itu adalah operasi intelijen untuk menjatuhkan pamor habaib. Ya, karena di Indonesia ini habaib ini sulit untuk dilawan. Nah, biar ente pada tahu nih semua nih, aneh ngasih tahu sama ente semua. Itu ditunggangi oleh intelijen untuk menjatuhkan pamor habaib di Indonesia. Jadi jangan heran. Dari datuk kita zaman dulu udah segitu kan. Masih ingat datuk kita? Dipenggal, diracun. Insyaallah. Itu mereka aja kalau kita telusuri satu-satu si Imat siapa yang di belakang kita tahu itu. Itu. Aneh udah jauh-jauh hari itu mimpi itu ya. Itu nggangi sama intelijen untuk menghancurkan habaib. Karena pamor habaib sangat bagus sekali di negeri ini. Kita mau diadu domba. Mereka iri persaingan. Ini si Imat kan ceramah nggak laku. Habaib laku sekali. Karena Imat nggak jual ceramahnya. Kita jual makanya laku. Jual datuk, jual air, jual ceramah, jual agama, makanya laku. Imat nggak pernah jual, makanya nggak laku dia itu. Kemarin yang mewakili ke Banten siapa? Ente? Wafi, sini. Gimana? Nggak ada apa-apa, udah aneh bilang aja ke orang-orang nggak ada itu. Dari zaman dulu datuk kita, ulama-ulama sejaman itu udah mengakui nasab kita. Ini datang orang kemarin sore ngaku-ngaku kiai palsu tuh. Nggak ada orang Banten kayak gitu. Ini aneh udah lama hidup nih. Aneh kagak pernah nemu yang begitu-begitu. Jadi ente kagak usah panik. Ente tinggal jaga muhibbin ente. Ente di mana? Jangan nyari muhibbin. Udah aneh bilang, jangan nyari muhibbin. Kalau nggak datang panggil, jangan dicari. Jaga muhibbin ente jaga. Tuh, ente di mana? Kalimantan. Ente? Jawa Timur. Udah kagak usah, pura-pura nggak berpolitik aja kali ini. Pura-pura diem. Pura-pura kita ini penengah gitu. Padahal tersangkanya kita. Jangan sampai kecium. Ya. Kalau semakin kecium semakin busuklah kita. Diam ente. Aneh udah capek ngomongin sama Bahar.
Tuh Bahar Smith aneh bilang, jangan begitu. Ente yang punya masalah dengan netizen, ente yang punya masalah dengan orang-orang di YouTube, kita ke bawah-bawah. Kita padahal sudah enak hidup, kagak ada gangguan. Ente, iya, kita mencoba untuk nyari gimana biar bisa nyelamatin ente. Tapi ente jangan maju dulu. Udah capek anak bilangin, jangan. Tuh lagi si Aceh, si Gondrong itu sama si Lubis itu. Astagfirullah, mulut mereka, na'udzubillahi min dzalik. Kalau mereka tidak bisa ente diamkan, itu makin muncul orang-orang seperti Imad. Itu gara-gara mereka. Si TIJ itu, si Gondrong itu balas dendam dia. Lu jeblosin dia ke penjara. Mana Alwi? Ente. Ngapain ente jeblosin dia ke penjara? Kan jadi seperti ini berabe semuanya. Kalau udah kayak gini siapa yang bertanggung jawab? Ketahuan belang kita. Bertahun-tahun datuk kita membranding diri, membuat pencitraan, menyembunyikan sesuatu. Ente tahu apa? Yang muda-muda ini kagak tahu apa-apa. Dari datuk-datuk kita dulu udah menyembunyikan ini supaya tidak ada pembahasan ini. Kita menyelinap, menyusup kemana-mana. Jangan terang-terangan. Ente tahu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu adalah idolanya orang NU, idolanya orang pribumi. Ente kalau nyenggol itu harus mikir-mikir 2 kali ente. Jangan langsung-langsung. Pelan-pelan, pelan-pelan. Masukkan itu taregoh kita. Pelan-pelan. Aneh udah capek. Sudah capek, udah sering aneh kasih tahu ke ente semua. Tolong air putih. Ini yang muda-muda. Jangan paksakan. Kalau memang belum bisa ceramah, jangan. Ini kita sekali dirungkatkan sama pribumi, rungkat nih kita. Ente tahu apa? Udah bikin masalah, udah. Kita yang tua-tua ke bawah-bawah. Kurang ajar. Kita mau nyalahin ente padi kan nggak mungkin. Ingat, datuk kita Rasulullah. Ini jadi fitnah akhir zaman gara-gara ente. Pokoknya ente akan kita bela. Ente kagak pernah salah. Parah. Ini si Imad, si Puat. Ini yang paling bahaya nih si TJ tuh yang di Aceh tuh, si Gondrong. Sama Lubis. Iya. Itu siapa yang mau hentikan? Semakin dikerasin semakin parah itu mereka. Itu berdua tuh. Aneh kagak mau begini-begini, kagak mau. Aneh kagak urus begini-begini. Jangan ada lagi. Aneh kagak mau. Sejak kapan mereka berani ngolok-ngolok habaib? Sejak kapan? Sejak kalian ngehina kiai. Jangan senggol-senggol orang lain kalau ndak mau disenggol. Udah capek aneh ngasih tahu ya. Ente lagi. Jangan senggol-senggol. Kalau mereka bersatu, rungkat kita. Sama satu Imet aja jadi seperti ini. Ya salam, hancur kita.
Ya Habib ya, jangan lagi. Sayyid, mana Sayyid? Sini Sayyid. Ente jangan lagi begitu. Tahan dulu, jangan ceramah dulu. Jangan emosi, jangan kepancing. Mereka sengaja mancing kita, akhirnya kita keceplosan. Disitulah mereka memanfaatkan. Diam. Ini ketahuan nih begal nasab, begal makom. Begal makom siapa? Toh. Sabar dulu toh. Jangan bersuara, diam. Suruh orang lain ngomong. Jangan ente yang ngomong, nanti berabe. Ente jangan ngomong dulu. Pokoknya aneh nggak mau denger. Jangan ngomong dulu. Ya? Jangan ada yang ngomong dulu. Diam dulu. Tunggu dulu. Udah dingin nanti baru palsukan lagi. Jangan ketahuan. Harus hati-hati. Jangan sampai yang sudah dibangun bertahun-tahun kerajaan ini jadi roboh, jadi rungkat seperti kata si Kori itu. Udah, gitu. Ini yang muda-muda nih. Jaga akhlak. Panas sih panas, tapi jangan tunjukkan. Coba untuk tersenyum, sabar, ya. Aneh cuma bisa ngomong itu. Gak ada kata-kata udah. Aneh pun udah tua. Udah banyak harta aneh kumpulkan. Mau politik aja. Mau ceramah agama. Jangan lu tunjukin ke umum ajaran-ajaran dobol kita. Jangan melawan arus. Berbaur. Capek aneh bilang dari dulu. Berbaur. Siapa yang paling dihormati di sini? Kiai mana? Itu